Assalamualaikum, halo, jumpa kembali di channel saya. Oke, ini video tentang perjalanan saya road trip dari Jogja, persisnya dari Kulon Progo ya guys. Dan kebetulan arah kembali saya menuju Jakarta. Mungkin video ini akan sampai di kota Karawang. Nah oke, untuk perjalanan kembali saya ke Jakarta, saya memilih untuk menempuh melalui rute jalur non-tol full via jalur selatan, yaitu dari Kulon Progo, kemudian nanti kita akan masuk di tol itu di tol Cilenyi Bandung. Oke, tetap disaksikan dan semoga video ini dapat menghibur dan memberikan informasi mengenai jalur atau rute-rute alternatif yang memang saya mencari rute ini karena saya memang sering ada di jalanan. Oke, terus saksikan dan semoga tidak di skip. Jangan lupa untuk di subscribe dan terutama di komen. Syukur-syukur video ini bisa mendapatkan like. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, saat ini kita sudah masuk di Jalan Raya Dendles ya guys ya. Untuk awalan dari arah YIA, jalan ini ruas lajurnya cukup luas, masing-masing ada 2 lajur. Nah, di depan nantinya jalur mulai menyempit ya, masing-masing arah hanya ada 1 lajur. Untuk area kawasan ini sangat-sangat menarik ya guys ya, sangat original. Dengan sisi bagian kiri atau selatan itu area sudah kawasan pantai dan terdapat banyak area wisata ya, spot pantai yang cukup menarik di sini. Sedangkan di bagian kanan kita masih akan menemukan beberapa perkebunan warga seperti itu. Nah, untuk wisata pantai sini jujur banyak sekali. Dan yang hal unik yang saya temukan di sini adalah ketika saya sempat mampir di salah satu warung yang menjual air kelapa, ternyata kelapa di sini itu rasanya beda ya dengan air kelapa yang biasa saya coba konsumsi di tempat lain ya. Di sini rasanya itu manis loh ya, seperti dicampur dengan gula dan tanpa diberikan es batu. Ternyata kelapa di sini sudah dingin. Nah, jika kalian lewat sini tidak ada salahnya untuk mencoba ya micip-micip lah kuliner ataupun sesuatu hal yang unik ada di sini. Dan tetap selalu berhati-hati karena memang lajur ini lurus dan cenderung kosong, tapi bukan berarti kita berkendara dengan cara yang tidak baik. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan.
Kita sudah mau sampai di penghujung ya, tapi sebelumnya belum sampai di penghujung Jalan Raya Dendles ini ya, karena jujur jalan ini panjangnya luar biasa dan ambience-nya itu keren, serius keren. Nah, nanti di daerah ini kalian juga bisa menemukan kuliner lokal, yaitu sate ambal ya. Nah, di sini banyak sekali yang menjual sate tersebut. Nah, persisnya satenya itu seperti apa? Ya, saya nggak sempat merekod ya di perjalanan yang sekarang, tapi nggak ada salahnya. Teman-teman bisa coba mampir untuk merasakan bagaimana kuliner-kuliner lokal yang memang memiliki cita rasa yang luar biasa. Nah, tidak lama nanti di depan ini kita belok kanan untuk tembus langsung ke daerah Kebumen. Nah, jalan ini persisnya adalah jalan Petanahan. Memang ruas jalan di sini tidak terlalu lebar ya teman-teman ya, tapi aktivitas kendaraan yang di sini siang malam jujur ramai sekali. Truk-truk besar pun di sini cukup banyak. Belum lagi ada aktivitas warga yang memang aktif ya di daerah ini ya. Nah, di daerah ini kalian juga masih bisa lah menemukan bahan bakar, ada SPBU juga yang menyediakan bahan bakar yang cukup lengkap, begitu juga titik-titik untuk kita beristirahat atau kita mau ibadah seperti itu ya teman-teman ya. Dan dipastikan untuk di daerah ini kalian tetap berhati-hati ya, karena memang ruas jalannya itu hanya 2 lajur saja dan tidak ada spare ya atau toleransi di bagian kiri ya. Nah, karena nanti di bagian kiri kanan ini kita langsung berhadapan dengan area persawahan ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa coba deh lewat daerah sini kalau ingin mencicipi ataupun merasakan bagaimana sih jalur jalur selatan ya dari Pulau Jawa ya. Di sini juga bisa nanti kalian tembus ke arah Cilacap, kemudian kalian bisa ke Purwokerto maupun ke wilayah lainnya. Nah, nanti setelah kita lalui jalan ini tidak jauh ya, itu ada tempat oleh-oleh yang biasa saya kunjungi, dan di situ oleh-olehnya favorit dan rasanya enak sekali. Kita bisa melihat langsung produksinya seperti apa. Nah, persisnya nanti kalian bisa saksikan ya di video ini di berikutnya. Semoga tidak di skip ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan tetap berhati-hati selalu, dan pastikan kondisi kendaraan kita juga memang dalam kondisi yang sehat seperti itu. Dan jika kalian teman-teman lelah, ngantuk atau apa, lebih baik beristirahat ya, karena faktor keamanan itu yang paling utama seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan. Semoga tetap menyenangkan dan semoga tetap bersemangat. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kita sampai ya di tempat saya biasa membeli oleh-oleh dan untuk cemilan di jalan juga sih. Nah, persisnya adalah keripik tempe Handayani, yaitu di daerah Kebumen. Persis di pinggir jalan utama, kalian tidak sulit menemukannya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bagaimana keripik tempe ini diproduksi. Dan dipersilahkan loh kalau untuk kita mau icip-icip 1-2, dan penjualnya juga ramah kok di sini. Untuk harga sendiri terbilang murah, tapi kualitasnya enak banget ya. Nah, coba siapa yang pernah
untuk jajan di sini teman-teman. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman, boleh di-share di kolom komentar. Oke, baik, sebentar lagi kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Baik, setelah cukup kita membeli oleh-oleh keripik tempe, kita lanjutkan kembali perjalanan. Nah, trip kali ini saya sepertinya tidak melintas ke arah Purwokerto ya, tapi saya terus lanjut ke arah Cilacap persisnya, tapi nanti saya potong jalan yang nanti tembus-tembusnya itu di daerah Majenang. Nah, setelah melewati daerah Kebumen, kita nanti sudah memasuki wilayah Gombong ya kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi. Nah, sepanjang jalan ini pun nanti kita bisa mendapati pemandangan-pemandangan dan kondisi jalan yang memang saya katakan bagus ya, tidak perlu khawatir seperti itu. Juga ada beberapa tempat-tempat yang memang menyediakan area yang kita bisa beristirahat maupun yang lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa menemukan kuliner lokal, yaitu masakan aneka bebek ya. Jadi ada bebek rica-rica, kemudian ada sate bebek dan yang lain-lain. Nah, dan tidak jauh setelah ini nantinya ada akses jalan yang nanti bisa tembus ke Purwokerto atau Banyumas. Di situ jalan itu terkenal ya dengan kulinernya, yaitu durian bawor. Karena di situ memang area yang memang menyediakan banyak sekali ya untuk hasil durian, dan di situ banyak sekali pohon durian seperti itu. Nah, jika memang saat musimnya, teman-teman juga nggak ada salahnya ya langsung bisa menuju sini untuk merasakan langsung durian bawor dari tempatnya. Nah, oke, siapa tahu ada yang pernah jajan di situ, bolehlah diberikan info-info mengenai harga tempat-tempat yang direkomendasikan seperti apa. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan, tetap waspada, berhati-hati, dan tetap kita harus selalu juga berdoa. Nah, nantinya saya akan coba berhenti untuk cari tempat istirahat. Kebetulan karena tadi pagi saya belum sarapan ya, jadi mungkin sekalian makan sore dan makan malam ini nantinya ya. Dan saya belum tahu ada di daerah mana. Kita nikmati saja dulu perjalanan ini. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah selesai kita makan ya, kita istirahat, sholat, dan yang lain-lain. Kita kembali lanjutkan perjalanan. Nah, sedikit review ya untuk tempat makan yang barusan saya kunjungi, yaitu Rumah Makan Piringku.
Di situ lokasinya cukup jelas ya, persisnya di sebelah sisi kanan jalan jika kita menuju ke arah barat. Nah, untuk area parkirnya juga tersedia dengan luas, kemudian fasilitas penunjang seperti musola dan yang lain-lain pun tersedia. Untuk rasa, menurut saya cukup enak, walaupun rasanya lebih didominasi oleh rasa agak manis ya, karena memang selera saya lebih cenderung kepada pedas. Dan untuk harganya pun buat saya murah, karena saya makan berdua dengan menu yang ada ayam, sayuran, dan tempe. Itu totalnya kalau tidak salah sekitar ya 70 atau 80 ribu lah ya, dengan tempat yang seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan kembali perjalanan. Dan ini saya melalui rute ini setelah sekian lama ya, sekian belas atau puluh tahun saya sudah tidak pernah lewat sini. Kemudian saya lewat sini dan ternyata kondisi jalannya, kualitas aspal jalannya pun terbilang mulus-lus, dan saya tidak khawatir. Tadi sempat agak was-was ya, ragu ya, takutnya jalur selatan yang jalur tidak terlalu populer seperti jalur utara akan dihadapkan oleh kondisi jalanan yang tidak baik atau tidak ramah untuk kendaraan yang memang agak rendah ya teman-teman ya. Tapi di sini sejauh ini untuk perjalanan ini pun tidak ada kendala ya dengan kondisi jalan ini. Nah, tetap kita berhati-hati karena di sini tikungannya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Juga beberapa dilalui oleh kendaraan-kendaraan pengangkut barang seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan ini. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke lokasi atau ke wilayah Majenang ya. Nah, di sini untuk jalurnya sendiri sampai dengan tembusan Majenang ini cukup baik ya, nggak ada masalah kendala apapun. Nah, untuk tembusan dari arah mungkin dekat-dekat Purwokerto Banyumas untuk bisa tembus ke Majenang, itu sebetulnya ada jalan akses lain, yaitu melalui dari Aji Barang yang nanti kita lewat di Gunung Larangan, kemudian sampai dengan ke wilayah Salem. Itu persisnya kalau tidak salah masih bagian dari Kabupaten Brebes ya. Nah, di jalur itu uniknya pemandangan yang diberikan luar biasa, tapi memang untuk ruas jalannya sendiri terus terang ya memang tidak terlalu besar dan cenderung sepi sekali situ. Tapi kalau terakhir saya lewat situ, kualitas jalannya cukup baik ya, walaupun kalau yang belum terbiasa mungkin agak-agak horor ya, karena kanan kirinya itu ada hutan dan ada entah perbukitan atau gunung ya. Mungkin bagi yang tahu bisa menambahkan informasi itu di kolom komentar. Nah, perjalanan ini dari Majenang kita lanjutkan ke Ciamis dan syukur-syukur nggak terlalu malam. Nah, kalau kalian lihat di video ini ya, yang kurang dari jalan di lintas selatan sini adalah kondisi lampu penerangan jalan ya, yang menurut saya sangat minim sekali ya untuk lampu penerangan jalan di area ini. Mungkin kedepannya bisa jadi lebih baik ya, karena lampu penerangan jalan itu untuk area-area jalan yang sepi memang sangat dibutuhkan ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Seperti itu. Nah, oke, tetap kita lanjutkan perjalanan ini, tetap waspada, berhati-hati ya. Bagi teman-teman yang punya info-info menarik di jalur selatan sini, monggo silahkan, jangan sungkan untuk mengisinya di kolom komentar. Semoga video ini tetap menyenangkan dan kedepannya saya masih bisa untuk road trip lagi. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih.
Baik, setelah melewati kota Tasik, kita sudah masuk area Limbangan Garut ya teman-teman. Nah, nampaknya di sini ada keramaian, mungkin ada acara ya dari warga setempat. Uniknya ketika kita berpergian, kita bisa menemukan berbagai budaya ya dari warga setempat, karena di Indonesia ini kaya sekali ya dengan budaya. Nah, kita sudah sampai di Nagrek ya, dimana jalan ini kondisinya luar biasa pada saat awal-awal, tapi sekarang ini sepertinya perawatannya agak kurang ya teman-teman ya. Sayang sekali ya, penerangan jalannya maupun kondisi aspalnya yang memang membutuhkan beberapa perbaikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Kita lanjutkan kembali perjalanan, tetap bersemangat dan berhati-hati. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di tol Cileunyi Bandung ya teman-teman ya. Berarti durasi perjalanannya cukup lumayan dan menyenangkan. Sejauh ini sih belum terasa capek, alhamdulillah semuanya masih aman lah ya. Dan untuk teman-teman tetap dipastikan ya, keselamatan berkendara adalah yang utama. Oke, perjalanan sudah tinggal sedikit lagi dan saya putuskan untuk transit dahulu di Kerawang. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan dan yang terasa hanya rasa lapar ini teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Kalihurip Utama. Oke, berarti untuk exit di Kerawang Barat sudah tidak terlalu jauh lagi ya teman-teman ya. Mungkin video saya perjalanan dari Jogja, persisnya dari Kulon Progo, saya start melalui jalur lintas selatan, berakhir di Kerawang ya, karena saya harus transit istirahat dulu di Kerawang. Dan yang perlu diistirahatkan juga tentunya saya lapar teman-teman ya, karena mengemudi itu butuh konsentrasi yang fokus yang cukup tinggi sehingga menguras juga energi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Syukur-syukur video ini bisa di like, kemudian di subscribe, dan terutama video ini juga bisa mendapatkan komentar yang positif dari teman-teman. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.